Bab 1766 hati-hati melihat siapa aku. Melihat bahwa Yan Xie telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan, banyak orang mulai mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Beberapa bahkan menundukkan kepala mereka karena mereka tidak ingin melihat Yan Xie terbunuh. Meskipun itu hanya pertempuran antara Yan Xie dan Zhang Qiankun, dan tidak berhubungan dengan mereka, semua orang tahu seperti apa individu Zhang Qiankun itu. Dalam hal bakat, Zhang Qiankun pasti sangat jenius. Namun, dalam hal karakternya, dia benar-benar sampah, momok bagi masyarakat. Jika seseorang seperti dia terus hidup, dia akan menjadi ancaman bagi semua orang. Bagi orang-orang seperti dia, akan lebih baik bagi mereka untuk mati. Adapun Yan Xie, dia adalah penerus Kaisar Api. Dari tindakan sebelumnya, dapat juga terlihat bahwa Yan Xie adalah orang yang jujur dan benar. Paling tidak, dia adalah seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk temannya, dan seseorang yang menolak untuk menundukkan kepalanya. Dia jelas seseorang dengan banyak integritas moral. Meskipun Yan Xie sama sekali tidak terkait dengan mereka, orang banyak tidak ingin Yan Xie dikalahkan. Tapi orang banyak hanya bisa berharap, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hasil pertempuran antara kedua pria itu. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak dengan ketakutan, Yan Xie tidak mati. Cepat, lihat, Yan Xie masih hidup. Yan Xie masih hidup, surga. Yan Xie benar-benar hidup. Petik 2. Kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke langit. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, mereka semua sangat gembira pada pergantian peristiwa. Kemudian, mereka sangat terkejut. Pada saat ini, Yan Xie masih hidup. Tidak hanya dia hidup, dia tidak terluka sedikit pun. Namun, itu bukan satu-satunya alasan mengapa orang banyak sangat terkejut. Selain Yan Xie yang masih hidup dan sama sekali tidak terluka, ada orang lain yang berdiri di depannya. Terlepas dari siapa orang itu, baginya untuk tampil di hadapan Yan Xie pada saat seperti itu berarti bahwa dia pastilah orang yang luar biasa. Surga, apakah dia memiliki keinginan mati? Mengapa dia lari ke sana? Dibandingkan dengan yang lain, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish sangat terkejut. Berbeda dari yang lain, reaksi mereka saat ini bukanlah rasa penasaran. Sebaliknya, mereka khawatir. Alasan untuk itu adalah karena orang yang berdiri di depan Yan Xie tidak lain adalah Chu Feng, yang masih mengenakan topi bambu kerucut. Hanya, bagi mereka, orang ini bukan Chu Feng, melainkan seorang pria asing yang mengenakan topi bambu kerucut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya, kata Chu Feng perlahan. Nada bicaranya tidak budak atau sombong. Namun, kata-kata yang dia ucapkan sangat kuat. Yoh, mungkinkah kamu adalah teman Chu Feng yang lain? Tampaknya Chu Feng memiliki cukup banyak teman. Petik 2. Namun, itu tidak masalah. Membunuh satu adalah membunuh, dan membunuh dua masih saja membunuh. Hari ini, aku telah memutuskan, selain ketiga saudara lelaki junior aku dan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi, aku akan membunuh semua orang di sini. Tiba-tiba, Zhang Qiankun tertawa dingin, dan jejak kekejaman melintas di matanya. Kekejamannya nyata. Itu adalah kekejaman dari seorang pembunuh yang membunuh tanpa berkedip mata, kekejaman dari seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Mendengar kata-kata itu, para penonton semua terkejut. Kemudian, ekspresi mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bahwa Zhang Qiankun berencana untuk membunuh mereka semua, dia berencana untuk membunuh mereka, orang-orang yang hanya pengamat. Tidak bersalah, mereka semua adalah penonton yang tidak bersalah. Apapun yang terjadi, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk membunuh mereka. Tidak, ada yang salah. Jin Wei dan mereka adalah saudara junior Zhang Qiankun. Lagi pula, tuan mereka memiliki gelar yang sama. Bahkan jika hubungan mereka tidak baik, itu juga masuk akal bagi Zhang Qiankun untuk tidak membunuh mereka. Tapi, mengapa dia juga berencana untuk menyelamatkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi? Mungkinkah Istana Hukum Surgawi memiliki semacam hubungan dengan Zhang Qiankun? Sebenarnya, ini juga yang dipikirkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Mereka tahu betul bahwa Istana Hukum Surgawi mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Five Great Evil Doers. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan berhubungan dengan Zhang Qiankun. Karena itu, mereka tidak dapat memahami mengapa Zhang Qiankun tidak berencana untuk membunuh mereka. Mungkinkah karena Zhang Qiankun berencana untuk menyelamatkan mereka karena mereka tidak mencoba melakukan apapun padanya sebelumnya? Mungkinkah Zhang Qiankun merasa berterima kasih kepada mereka? Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Perlu ada orang untuk menyebarkan prestasi luar biasa aku hari ini. Orang-orang dari Istana Hukum Surga kebetulan cocok untuk tugas itu, Zhang Qiankun berbicara lagi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Bukankah itu benar? Pengecut yang takut mati. Petik 2. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi semua marah, dan mulai mengertakkan gigi dalam kemarahan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengatakan satu kata pun untuk membantah Zhang Qiankun. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk Zhang Qiankun. Hei, aku sudah selesai bermain. Teman-teman Chu Feng, apakah kamu semua siap mati untuk Chu Feng? Zhang Qiankun mengalihkan pandangannya yang penuh penghinaan terhadap Chu Feng dan Yan Xie. Setelah melepaskan kekuatan ilahinya, Zhang Qiankun dipenuhi dengan keyakinan.
Meskipun pria yang mengenakan topi bambu kerucut di hadapannya jelas telah memblokir serangannya, dia tidak takut sedikit pun. Boom! Namun, tepat pada saat ini, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan penindasan yang tak terbatas mungkin datang dari langit. Itu ditujukan pada Zhan Qiankun. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat sehingga seperti galaksi besar yang jatuh dari langit ke-9. Tidak hanya luar biasa, itu juga sangat menakutkan. Menghadapi kekuatan yang menindas itu, Zhan Qiankun mulai mengerutkan kening. Dia tidak berani meremehkannya sedikitpun, dan segera melepaskan semua kekuatannya dan melepaskan kekuatan opresifnya yang terkuat untuk memblokir kekuatan opresif yang masuk. Namun, ketika dua perkelahian yang menindas bertabrakan satu sama lain, seolah-olah satu tetesan air jatuh ke sungai yang bergejolak. Dalam sekejap, tetesan air itu menghilang tanpa jejak. Ternyata kekuatan yang menindas lawan Zhan Qiankun seperti sungai yang bergelombang, sedangkan kekuatan Zhan Qiankun yang menindas hanyalah dari tetesan air. Wuuwa. Dengan demikian, setelah jeritan yang menyedihkan, Zhan Qiankun ditekan ke tanah dari udara oleh kekuatan lawannya yang menindas. Boom! Setumpuk debu mulai berhembus melewati sekeliling ketika pecahan batu beterbangan. Kekuatan kuat dari kekuatan penindasan lawannya telah secara langsung menghancurkan Zhan Qiankun jauh di bawah tanah. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Peringkat 7 Half Martial Emperor? Dia sebenarnya adalah karakter yang hebat. Siapa sebenarnya dia? Petik 2. Pada saat ini, semua orang terkejut melampaui kepercayaan. Mereka semua dapat merasakan kekuatan yang kuat dari kekuatan yang menindas pria itu. Kekuatan yang menindas itu adalah peringkat 7 Half Martial Emperor. Selanjutnya, tuan dari kekuatan yang menindas adalah pria yang mengenakan topi bambu kerucut, pria yang berdiri di depan Yan Xie. Peringkat 7 Kaisar setengah bela diri, berapapun usianya, asalkan mereka berusia kurang dari 100 tahun, mereka semua akan dianggap sebagai karakter besar di salah satu kekuatan utama. Mereka adalah orang-orang yang akan dijunjung tinggi. Dengan demikian, pada saat ini, semua orang yang hadir, terlepas dari identitas dan status mereka, semua merasakan penghormatan mendalam bagi pria yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut di langit. Ini bukan hanya karena pria itu telah menyelamatkan mereka. Yang paling penting, itu karena kekuatan kuat pria itu. Senior, tolong lepaskan aku. Aku, Zhan Qiankun, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku mengira senior sebagai teman Chu Feng dan berbicara kasar sebelumnya. Aku tahu aku akan dihukum. Namun, aku mohon senior untuk mempertimbangkan tuanku dan membiarkan nyawa junior ini. Petik 2. Pada saat ini, Zhan Qiankun panik. Keangkuhan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar hilang. Semua yang tersisa pada dirinya adalah rasa takut yang luar biasa. Konfrontasi pertikaian mereka yang menindas sebelumnya telah memungkinkannya untuk mengenali dengan jelas seberapa kuat lawannya. Pria dengan topi bambu berbentuk kerucut itu adalah seseorang yang tidak bisa ia lawan. Sebelum seseorang seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon pengampunan. Senior. Namun, Chu Feng tertawa ringan pada permintaan Zhan Qiankun. Kemudian, dia berkata, kamu harus hati-hati melihat sendiri siapa aku pertama kali. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia perlahan-lahan melepas topi bambu kerucut dan mengungkapkan penampilan aslinya. Surga, ini dia, tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Bab 1767 membunuh Zhan Qiankun. Chu Feng, ini sebenarnya Chu Feng? Baru beberapa saat kemudian kerumunan itu berhasil bereaksi. Namun, mereka masih tidak dapat menerima ini. Chu Feng bahwa mereka skeptis dan ragu-ragu sebenarnya lebih kuat daripada yang dia dikabarkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Chu Feng hanya pangkat setengah marsial kaisar peringkat 4? Bukankah mereka mengatakan bahwa Chu Feng hanya berhasil mengalahkan Simen Feixue? Dalam hal itu, apa yang terjadi dengan kekuatan 7,5 marsial kaisar yang menindas ini? Namun, tidak ada lagi yang penting. Sementara rumor mungkin salah, aura kaisar 7 bela diri peringkat 7 yang dipancarkan Chu Feng benar-benar nyata. Chu Feng bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Dia sebenarnya peringkat 7 Half Martial Emperor. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh orang banyak. Namun, mereka masih harus menerimanya. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng berdiri di langit begitu saja. Tidak hanya itu, dia telah mengalahkan Zhan Qiankun yang ingin membunuh mereka hanya dengan kekuatannya yang menekan, menyelamatkan nyawa mereka. Chu Feng. Chu Feng sebenarnya adalah Chu Feng? Pada saat ini, Little Radish sangat terkejut sehingga ekspresinya menjadi terdistorsi, dan dia mulai gagap ketika dia berbicara. Chu Feng, dia sebenarnya bukan seseorang dengan nama yang sama, tetapi sebenarnya Chu Feng? Tanda seru petik 2. Big Radish juga sangat terkejut. Sedangkan untuk Chili Pepper, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tangannya dengan erat melingkari dadanya, dan mulutnya sedikit terbuka. Dia terengah-engah. Seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Tepatnya, dia sangat terkejut bahwa dia mengalami serangan jantung. Chu Feng, kamu Chu Feng? Adapun orang dengan ekspresi paling luar biasa, itu tidak lain adalah Zhan Qiankun. Berbeda dari Jin Wei dan yang lainnya, dia sepertinya pernah melihat poster yang diinginkan Chu Feng sebelumnya. Dengan demikian, dia tahu penampilan Chu Feng. Setelah Chu Feng melepas topi bambu kerucutnya, dia segera mengenalinya. Namun, bahwa Chu Feng dia memandang rendah, mengapa dia sekuat ini?
Dia begitu kuat sehingga Zhan Qiankun bisa lakukan adalah memohon pengampunan. Berdebar, 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 berdebar. Pada saat ini, berdiri di udara, Chu Feng mulai berjalan ke arah Zhan Qiankun perlahan. Sementara langkah kaki Chu Feng tidak mengeluarkan suara apapun, mereka seperti guntur tiba-tiba di hati Zhan Qiankun. Mendengar petir itu, Zhan Qiankun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya, Chu Feng tiba sebelum Zhan Qiankun. Dia meraih cambuk api hitam yang Zhan Qiankun sebelumnya pegang di tangannya, tetapi telah kehilangan pegangan. Ah, put! Tepat setelah Black Flame Wii memasuki tangan Chu Feng, ekspresi Zhan Qiankun segera berubah. Kemudian, mulutnya terbuka lebar, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, langit dan bumi menjadi gelap. Angin kencang mulai naik, semua kekuatan perkawinan di wilayah ini mulai melonjak. Kemudian, kekuatan bela diri itu semua berkumpul ke dalam Black Flame Wii dan mulai bergabung dengan Chu Feng. Surga, bahwa Chu Feng sebenarnya sekuat ini. Melihat adegan ini, kerumunan membuka mulut mereka lebar-lebar karena kaget. Alasan untuk itu adalah karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chu Feng telah memutuskan hubungan yang dimiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dengan Zhan Qiankun. Dan membuat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dulunya milik Zhan Qiankun memasuki penyerahan mutlak kepadanya. Itu tidak hanya mengakui Chu Feng sebagai tuannya, itu bahkan telah masuk penyerahan mutlak. Pada saat ini, ketika orang banyak memikirkan rumor sebelumnya, mereka mulai mempercayainya. Chu Feng benar-benar menundukkan pedang dewa jahat yang legendaris itu. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tampaknya sedikit kekuatan ini terlalu kurang untukku sekarang, desah Chu Feng. Saat itu, ia telah mampu meningkatkan budidayanya dengan satu tingkat penuh hanya dengan membuat persenjataan kerajaan memasuki ketundukan mutlak. Namun sekarang, bahkan setelah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap memasuki penyerahan mutlak kepadanya, kultivasinya tidak terpengaruh sedikitpun. Bukan karena persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang telah memasuki penyerahan mutlak kepadanya tidak memberikan kekuatan Chu Feng. Sebaliknya, kekuatan yang dibutuhkan Chu Feng saat ini terlalu banyak. Meskipun apa yang telah diberikan oleh persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap tidak signifikan, itu tidak cukup dekat. Wos. Kemudian, Chu Feng memukul cambuk api hitam di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Cambuk itu bertindak seperti tombak, menjadi sangat lurus karena ditujukan pada Zhan Qiankun, yang masih terkubur jauh di bawah tanah. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan memohon pengampunan, aku akan mengampuni kamu. Mata Zhan Qiankun terbuka lebar. Dengan tidak percaya, dia bertanya, apakah kamu serius? Serius, kata Chu Feng. Buk. Mendengar kata-kata itu, Zhan Qiankun segera melompat keluar dari kawah di tanah dan kemudian, tanpa ragu, berlutut ke tanah saat dia mendarat. Tidak hanya dia berlutut kepada Chu Feng, dia juga bersujud, mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan dari Chu Feng tanpa henti. Sementara Zhan Qiankun memohon pada Chu Feng, dia benar-benar tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, bagi seorang bangsawan untuk membalas dendam, 10 tahun tidak terlalu lama. Sementara wajah seseorang itu penting, ketika ditempatkan terhadap kehidupan seseorang, itu tidak berarti apa-apa. Petik 2. Hari ini, aku, Zhan Qiankun, berlutut padamu, Chu Feng. Di masa depan, aku pasti akan mengembalikan penghinaan ini 10 kali lipat. Kamu tidak hanya akan, Chu Feng, mati, tetapi semua kerabat kamu, teman-teman kamu dan siapapun yang berhubungan dengan kamu juga akan mati. Petik 2. Memikirkan hal-hal ini, Zhan Qiankun mengalihkan pandangannya yang menyembunyikan niat membunuh ke arah Chu Feng, Yang Xie dan bahkan Chili Pepper, lobak besar dan lobak kecil. Meskipun Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish tampaknya tidak terlalu dekat dengan Chu Feng, Zhan Qiankun adalah individu yang sangat jeli. Dengan demikian, dia yakin bahwa mereka memiliki hubungan dengan Chu Feng. Dia sudah menempatkan Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish dalam daftar orang-orang yang harus dia bunuh. Namun, tepat pada saat ini, Zhan Qiankun tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tak tertandingi dalam dantiannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya, dan menemukan bahwa Chu Feng telah menggunakan cambuk api hitam untuk menembus dantiannya. Meskipun hanya sedikit dari dantiannya yang tertembus, darah masih mengalir dari daerah dantiannya. Lebih jauh lagi, kultivasi yang dengan susah payah diperolehnya selama bertahun-tahun juga dengan cepat mengalir keluar darinya. Chu Feng, kamu tidak setia pada janjimu. Zhan Qiankun sangat terkejut. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. Zhan Qiankun, sepertinya meskipun kamu adalah seseorang yang telah melakukan segala macam tindakan jahat, kamu masih sangat bodoh. Kamu bahkan tidak berharap bahwa bahkan jika kamu berlutut dan memohon pengampunan, aku tetap tidak akan membiarkan kamu hidup. Petik 2. Chu Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Tatapan yang dengannya dia memandang Zhan Qiankun dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Bagi Chu Feng, Zhan Qiankun tidak lebih dari seorang badut. Meskipun Zhan Qiankun sangat marah, dia tidak berdaya untuk berbicara kembali kepada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena sementara apa yang dikatakan Chu Feng agak tidak tahu malu, itu adalah kata-kata yang persis sama yang dia gunakan untuk menghina Yan Xie sebelumnya. Hanya, dihina oleh kata-kata itu, Zhan Qiankun merasa sangat tidak sehat. Dia dihancurkan oleh rasa penghinaan yang luar biasa. Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya kalah dari Chu Feng dalam hal budidaya bela diri, dia juga kalah baginya dalam hal kecerdasan.
Chu Feng, jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Jika dirinya yang terhormat ingin menunjukkan dirinya, bahkan para tetua manajemen dari 3 istana harus takut padanya, kata Zhang Qiankun dengan ekspresi marah. Begitukah? Tanya Chu Feng. Kamu tidak harus percaya padaku. Namun, kamu akan tahu di masa depan bahwa apa yang kamu lakukan di sini hari ini akan menyebabkan kehancuran kamu, kata Zhang Qiankun sambil menggertakkan giginya karena marah. Kamu mengucapkan kata-kata itu seolah-olah kamu akan membiarkan aku pergi jika aku menyelamatkan hidupmu. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan sebodoh kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sangat bodoh sehingga aku akan percaya bahwa kamu akan membiarkan aku pergi jika aku menyelamatkan hidup kamu hari ini? Tanya Chu Feng dengan matanya menyipit menjadi senyum. Chu Feng, aku, Zhang Qiankun, bersumpah atas surga. Selama kamu mengampuni aku akan melupakan semua yang terjadi di sini hari ini. Tidak hanya itu, aku juga akan berteman dengan kamu. Zhang Qiankun mengangkat tangannya dan bersumpah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayai karakter keji yang tidak bisa dipercaya seperti dirimu? Senyum Chu Feng tumbuh lebih dalam. Tiba-tiba, cambuk api hitam di tangannya mendorong ke depan. Itu menembus langsung ke dantian Zhang Qiankun. Chu Feng, tuanku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Kamu akan bertemu dengan kematian yang kejam. Bukan hanya kamu, semua orang di samping kamu akan terbunuh. Melihat dantiannya tertembus, Zhang Qiankun tahu bahwa ia akan segera mati. Dengan demikian, dia tidak lagi repot-repot berpura-pura, dan sebaliknya mengungkapkan penampilan aslinya dan mulai mengutuk Chu Feng. Aku tahu tuanmu sangat kuat. Kepala Five Great Evil Doers tentu saja bukan orang biasa. Namun, bagaimana dengan itu? Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat tuanmu sekarang, itu tidak berarti bahwa dia akan tetap kuat di masa depan. Suatu hari, tuanmu yang telah menyebabkan banyak orang takut padanya malah akan takut padaku, Chu Feng. Petik 2. Sayangnya untukmu, kamu tidak akan bisa melihat hari itu, cibiran Chu Feng. Chu Feng, jangan lakukan itu, kita masih bisa membicarakan ini. Meskipun Zhang Qiankun tahu bahwa Chu Feng akan membunuhnya, dia masih tidak ingin mati. Boom. Namun, sebelum Zhang Qiankun bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya meledak. Selain kosmosak di pinggangnya, yang masuk ke tangan Chu Feng, tidak ada satupun rambut Zhang Qiankun yang tersisa. Zhang Qiankun meledak berkeping-keping. Dia benar-benar mati. Bab 1768 loyal terhadap teman seseorang. Pada saat ini, keheningan memenuhi wilayah tersebut. Pada saat kerumunan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chu Feng telah membunuh Zhang Qiankun, mereka semua menjadi terdiam. Meskipun Zhang Qiankun adalah seseorang yang pantas mati, berapa banyak orang yang benar-benar berani membunuhnya? Tidak peduli berapa banyak orang lain yang ingin membunuh Zhang Qiankun, mereka hanya ingin melakukannya. Namun, Chu Feng benar-benar mencapainya. Selanjutnya, dia telah membunuh Zhang Qiankun tanpa ragu sama sekali. Sebelumnya, sepertinya ada banyak orang yang ingin membunuhku. Sekarang aku, Chu Feng, ada di sini, mereka yang ingin menyerangku tidak harus bersembunyi lagi. Ayo, maju, serang aku. Chu Feng membuka lengannya dan mengarahkan pandangannya ke orang-orang di bawah. Dia terlihat menyuruh mereka datang dan menyerangnya. Pada saat ini, semua orang menundukkan kepala dalam diam. Bahkan orang-orang yang tidak berpikir untuk membunuh Chu Feng tidak berani menatap wajah Chu Feng. Sementara tatapan Chu Feng memancarkan senyum lembut, rasa dingin yang terkandung dalam senyum itu mampu menembus jiwa mereka. Mereka takut bahwa Chu Feng mungkin salah paham. Mereka takut bahwa Chu Feng akan berpikir bahwa mereka memiliki niat untuk membunuhnya. Sederhananya, mereka takut kalau Chu Feng akan membunuh mereka. Tiba-tiba, tempat yang sudah sunyi ini menjadi sunyi senyap. Selain suara angin bertiup di rumput, hanya suara detak jantung yang bisa didengar. Jika kalian semua tidak berani melakukan apapun, maka jangan berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Kamu hanya akan merusak reputasi kamu sendiri dengan melakukan itu, kata Chu Feng. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Mendengar kata-kata itu, hati orang banyak dari istana hukum surgawi mengencang, dan tubuh mereka gemetar. Kata-kata Chu Feng ditujukan pada mereka. Sebenarnya, orang-orang dari istana hukum surgawi benar-benar berencana untuk merawat Chu Feng. Namun, itu sebelumnya. Setelah melihat Chu Feng untuk diri mereka sendiri, mereka sudah menyerah pada pikiran itu sepenuhnya. Secara alami, ada banyak orang di istana hukum surgawi yang mampu merawat Chu Feng. Namun, paling tidak, mereka yang hadir tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Kamu, tetua dari istana hukum surgawi, katakan, apakah aku benar atau tidak? Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melihat ketetua itu dari istana hukum surgawi. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Feng, sesepuh istana surgawi itu segera mulai mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu sangat benar, merasa tak berdaya, yang lebih tua tetua istana hukum surga hanya bisa tersenyum tidak nyaman. Tidak hanya dia harus tersenyum, dia juga harus menggenggam tinjunya dan membungkuk ke arah Chu Feng dengan sangat hormat. Dia diam-diam memohon maaf kepada Chu Feng. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah karena dia takut. Dia takut pada Chu Feng. Adapun mengapa dia takut, itu karena Chu Feng dapat dengan mudah membunuhnya. Selain itu, dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuhnya, dia juga memiliki keberanian untuk bertindak atasnya.
Dihadapkan dengan Chu Feng seperti itu, dia tidak punya pilihan selain takut. Melihat adegan ini, kerumunan semua mengisap udara dingin. Dengan satu kalimat, bahwa Chu Feng telah memaksa sesepuh istana hukum surgawi itu ke keadaan seperti itu. Situasi semacam ini dapat digambarkan dengan satu kata, tirani. Melihat bahwa tetua Heavenly Law Palace bertindak sepele dan rendah ini, Chu Feng tertawa jijik. Kemudian, tubuhnya bergeser dan dia tiba di depan Jin Wei, Yin Wei dan Tong Wei. Chu Feng, tolong jangan salah paham. Kami benar-benar bodoh dan tidak berpengalaman. Kami belum pernah mendengar nama kamu yang terhormat. Jika kami tahu bahwa kamu sekuat ini, bahkan jika kami diberi 10 nyawa, kami tidak akan berani berbicara buruk tentang kamu, Jin Wei. Yin Wei dan Tong Wei yang semuanya terluka parah mulai mohon Chu Feng untuk pengampunan berulang kali. Meskipun tidak apa-apa bagi kalian semua untuk menghina aku tidak akan mentolerir penghinaan terhadap teman-teman aku, saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu. Dia menembakkan 3 pukulan telapak tangan berturut-turut. Bang, bang, bang. 3 ledakan terdengar, dan Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei semuanya mati di tangan Chu Feng. Melihat adegan ini, kerumunan tersentak kagum sekali lagi. Bukan hanya Chu Feng yang sangat kuat, dia juga pembunuh yang sangat menentukan. Selanjutnya, dia sangat setia kepada teman-temannya. Seseorang seperti Chu Feng sangat jarang didapat. Sementara orang-orang dari Istana Hukum Surgawi telah menghinanya, Chu Feng tidak membunuh mereka. Ini berarti bahwa Chu Feng tidak keberatan orang lain menghinanya. Namun, Chu Feng secara langsung membunuh Zhang Qiankun, Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei. Adapun alasan mengapa dia melakukannya, itu karena mereka menghina teman-temannya. Saudara Yan Xie, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi begitu cepat. Setelah merawat Jin Wei, Yin Wei dan Tong Wei, Ye Feng tiba di depan Yan Xie. Aku melakukan perjalanan jauh dan lama untuk sampai di sini demi melawanmu. Namun, sepertinya bahwa aku datang tanpa hasil. Yan Xie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Setelah Yan Xie dikalahkan oleh Chu Feng, dia dan Chu Feng sepakat untuk bertarung satu sama lain di masa depan. Demi melawan Chu Feng lagi, Yan Xie telah menggunakan harta karun berharga dan sumber daya kultivasi Yan Clan yang berharga. Dan menanggung bahaya kerasukan iblis untuk berlatih dengan susah payah selama setahun penuh. Selama periode waktu ini, budidayanya telah meningkat sebanyak 4 level. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia akan bisa bertarung melawan Chu Feng. Namun, tidak pernah dia berharap bahwa Chu Feng sudah menjadi pangkat setengah marsial kaisar peringkat 7. Sudah tidak perlu baginya untuk melawan pertempuran yang dijanjikannya dengan Chu Feng. Bukankah baik-baik saja untuk melihatku lagi? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia benar-benar sangat senang bertemu Yan Xie lagi di sini. Tentu saja, namun jika aku bisa melihat kamu mengalahkan semua orang dan mendapatkan gelar generasi terkuat dari generasi muda, itu akan lebih baik. Yan Xie tersenyum langka. Tidak pernah aku harapkan bahwa bahkan kamu akan belajar bercanda, kata Chu Feng. Aku tidak bercanda. Sebaliknya, aku merasa bahwa hanya kamu di tanah suci bela diri saat ini yang sesuai dengan gelar itu. Meskipun Yan Xie memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu, tatapannya sangat serius. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada 3 teman aku yang baru berkenalan. Chu Feng membawa Yan Xie bersamanya ke Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish. Ini adalah Yan Xie, penerus Kaisar Api. Aku kira tidak perlu bagi aku untuk memperkenalkannya lagi, kata Chu Feng kepada Chili Pepper dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat ke Yan Xie dan menunjuk ke Big Radish dan Little Radish. Mereka adalah Big Radish dan Little Radish. Mereka adalah saudara lelaki berdarah. Petik 2. Kemudian, Chu Feng menunjuk ke Chili Pepper. Adapun orang ini di sini, dia Chili Pepper. Aku sudah mengalami kemampuan Miss Chili Pepper. Dia sangat berani, kata Yan Xie. Pada saat ini, wajah Chili Pepper menjadi merah. Dia menunduk dan terdiam. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Yoh, aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan Chili Pepper bisa menjadi malu. Brother Yan Xie, agar kamu dapat membuat gadis ini merasa malu, kamu benar-benar luar biasa, goda Chu Feng. Chu Feng, dia tidak malu karena Yan Xie. Sebaliknya, itu karena kamu, kata Big Radish sambil tertawa. Radish besar, apakah kamu punya dead wish? Chili Pepper dengan kejam menendang Big Radish. Kemudian, dia berlari ke gedung pembentukan roh yang telah dia dirikan. Meskipun Chili Pepper berlari ke gedung pembentukan roh, Chu Feng menemukan bahwa Chili Pepper telah menghilangkan formasi roh yang mampu mengisolasi penglihatan dan suara dari luar. Dengan demikian, dia bisa melihat bahwa dia diam-diam menatapnya sambil bersembunyi di gedung. Terlebih lagi, dia memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya. Haha, kakak Chu Feng, aku tidak pernah berharap kamu benar-benar menjadi Chu Feng. Aku benar-benar merasa sangat beruntung bisa mengenal kamu, kata Radish kecil dengan sangat bersemangat. Untuk berkenalan dengan aku mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik untuk kamu semua, kata Chu Feng dengan nada bercanda. Namun, dia benar-benar agak khawatir. Tentu, apa yang dia khawatirkan adalah 4 klan kekaisaran besar. 4 klan kekaisaran besar dengan panik mencoba untuk menghilangkan Chu Feng. Kemungkinan, mereka akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk menangkapnya. Teman-teman Chu Feng juga akan menjadi target mereka. Inilah alasan mengapa Gunung Qianwood harus memutuskan hubungan mereka dengannya. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka.
Para murid istana Underworld kita bukanlah orang-orang yang bisa disentuh siapa saja. Petik 2. Aku berani menjamin kepadamu di sini bahwa istana Underworld kita akan memastikan keselamatan mereka, tepat pada saat ini. Tetua istana Underworld yang memimpin orang-orang dari istana Underworld berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Bab 1769 Grand Benefactor. Murid ini memberikan penghormatan kepada Tetua Chang dan semua tetua lainnya. Segera, lobak besar dan lobak kecil buru-buru menyapa mereka dengan hormat. Sebagai murid istana dunia bawah, mereka berdua tampaknya sangat dilindungi sebelum orang-orang itu. Terutama Little Radish. Sementara dia tidak takut melihat Chu Feng, ketika dia melihat tua-tua ini, dia mulai gemetar ketakutan. Tidak perlu bersikap terlalu sopan, tetua terkemuka melambaikan tangannya. Kemudian, dengan senyum berseri-seri, dia melihat ke Chu Feng, menggenggam tinjunya dan berkata, "Teman kecil Chu Feng, aku Chang Ping. Ini adalah kesenangan aku untuk bertemu teman kecil Chu Feng." Petik 2. Senior Chang Ping terlalu sopan. Adalah keberuntungan Chu Feng untuk dapat bertemu dengan semua seniormu, Chu Feng menjawab dengan sopan. Chu Feng memiliki kesan yang cukup baik tentang tetua istana dunia bawah ini. Meskipun dia adalah seseorang dari istana dunia bawah, tindakannya sebelumnya sangat lurus. Senior Chang, aku yakin kamu harus tahu siapa yang aku khawatirkan. Meskipun mereka lebih rendah dari istana dunia bawahmu, mereka masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang rendah di tanah suci bela diri. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan dapat melindungi mereka? Chu Feng menunjuk ke Big Radish dan Little Radish. Tetua Chang menepuk dadanya saat dia menjamin, mengenai hal itu, teman kecil Chu Feng dapat merasa tenang. Jika istana Underworld kita bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan, reputasi kita akan sama sekali tidak layak. Petik 2. Meskipun mereka bertiga hanya murid biasa dari istana dunia bawah kita tetap tidak akan membiarkan orang luar menggertak dan mempermalukan mereka. Kali ini, banyak ahli dari istana dunia bawah kita telah tiba. Hanya, mereka semua berada di luar benteng. Petik 2. Meskipun kita tidak berani mengatakan bahwa kita tidak tertandingi di dalam benteng, jika kita ingin meninggalkan benteng, pasti tidak akan ada orang yang berani menyentuh satu orang pun dari istana dunia bawah kita. Reputasi istana Underworld benar-benar layak. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum lega. Kemampuan istana Underworld sangat luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng secara alami percaya bahwa istana dunia bawah memiliki kemampuan untuk melindungi cabai, lobak besar dan lobak kecil. Hanya, memiliki kemampuan tidak selalu berarti bahwa mereka pasti akan melindungi mereka. Bagaimanapun, tetua ini juga mengatakan bahwa Chili Pepper dan yang lainnya hanya murid biasa. Namun, terlepas dari status dan posisi apa yang dipegang tetua ini di istana dunia bawah, karena dia berani secara terbuka membuat jaminan kepada Chu Feng seperti yang dia miliki. Dan mengucapkan kata-kata itu saat mewakili istana dunia bawah pasti tidak akan mengizinkan Chili Pepper, lobak besar dan lobak kecil untuk disentuh oleh 4 klan kekaisaran besar. Selain itu, orang yang akan dihina adalah istana dunia bawah. Teman kecil Chu Feng, kita masih harus berterima kasih karena telah membantu kami hari ini. Kalau tidak, aku takut kita semua akan mati di tangan Zhang Qiankun hari ini. Petik 2. Senior Chang menyanjungku. Apa yang terjadi hari ini tidak seserius itu, kata Chu Feng dengan rendah hati. Ya ampun, aku tidak sopan. Sebaliknya, itu yang serius. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus terus bersikap rendah hati. Hari ini, kita semua yang bisa hidup semua berutang budi padamu. Petik 2. Rahmat yang kamu tunjukkan kepada kami bukanlah sesuatu yang bisa berterima kasih dengan kata-kata. Jadi, aku tidak akan repot-repot mengucapkan terlalu banyak kata-kata yang tidak sopan. Untuk mengucapkan terima kasih, aku ingin menawarkan secangkir anggur kepada teman kecil Chu Feng. Tetua Chang melambaikan tangannya dan mengundang Chu Feng sambil tersenyum. Senior, Chu Feng menghargai niat baikmu. Hanya, aku belum melihat kakakku Yan Xie untuk waktu yang lama. Untuk melihatnya lagi di sini, aku memiliki banyak hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Karena waktu sangat mendesak, aku khawatir aku harus menolak undangan minum bersama Senior Chang hari ini. Jika kesempatan muncul dengan sendirinya di hari lain, Chu Feng pasti akan minum bersama senior sampai kita berdua mabuk. Chu Feng menolak undangan tetua istana Underworld itu dengan tersenyum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Big Radish dan Little Radish segera berubah. Mereka berdua sangat terkejut. Meskipun tetua Chang ini hanya tetua tingkat rendah di istana dunia bawah, tetap bahwa tetua Chang ini adalah tetua dari istana dunia bawah. Bagi para murid seperti mereka, tetua Chang adalah seseorang yang mereka tidak mampu singgung. Selain itu, kebetulan bahwa tetua Chang ini bertanggung jawab atas Radish besar dan yang lainnya. Dengan demikian, mereka tahu betul temperamen macam apa yang dimiliki tetua Chang ini. Temperamennya sangat keras. Praktis tidak ada dari kelompok murid ini yang berani menyinggung perasaannya. Namun, Chu Feng sebenarnya menolak undangan tetua Chang di depan semua orang ini. Cara mereka melihatnya, Chu Feng pasti akan menyinggung tetua Chang. Haha, baiklah. Jika kesempatan muncul lagi di masa depan, kita akan berkumpul untuk minum. Hari ini, aku tidak akan mengganggu teman kecil Chu Feng. Petik 2. Namun, tetua Chang sebenarnya sama sekali tidak marah dengan penolakan Chu Feng. Sebaliknya, dia tertawa lalu pergi. Untuk melihat tetua Chang, yang pada umumnya sangat sombong, bertindak setenang ini di hadapan Chu Feng, Radish besar dan Radish kecil akhirnya menyadari prinsip kekuatan menjadi benar.
Bukan karena Tetua Chang adalah orang yang sulit bergaul. Sebaliknya, itu adalah bahwa mereka belum mencapai tingkat di mana mereka dapat bergaul dengan Tetua Chang. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, Tetua Chang ini yang bertindak seperti iblis tidak hanya akan ramah, dia juga akan sangat masuk akal. Tempat ini tidak cocok untuk berbicara. Brother Yan Xie, ayo pergi dan bicara di rumah. Saat Chu Feng berbicara, dia membawa Yan Xie dan berjalan ke gedung arwah dunia yang telah didirikan Chili Pepper. Melihat bahwa Chu Feng dan Yan Xie berjalan masuk, Chili Pepper yang pemalu segera menyembunyikan dirinya di kamarnya sendiri. Melihat Chili Pepper bertindak seperti ini, Chu Feng sedikit tersenyum. Gadis ini jauh lebih menarik daripada yang dibayangkannya. Sebelumnya, dia sangat berapi-api, dan tampaknya benar-benar tidak takut. Bahkan ketika menghadapi kematian, dia tidak takut. Namun, pada saat ini, dia benar-benar bertindak dengan malu-malu. Kakak Chu Feng, aku tidak mengerti mengapa kamu menolak undangan Tetua Chang. Setelah memasuki ruangan, Little Radish bertanya dengan ekspresi kebingungan. Jika aku pergi bersamanya, dia pasti akan mengundangmu dan saudaramu. Dengan betapa tertutupnya kalian berdua di hadapan Tetua Chang itu, bahkan jika kamu bergabung dengan kami setelah diundang, kamu tidak akan dapat menikmati acara tersebut. Jadi, lebih baik aku menolak undangan itu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Radish besar dan Radish kecil tercengang. Mereka benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng menolak Tetua Chang karena mereka. Tiba-tiba, ledakan kehangatan melanda tubuh mereka. Mereka berdua juga mulai mengungkapkan senyum kepuasan di wajah mereka. Ini, ambil ini. Mereka adalah hadiah aku. Chu Feng mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi dan banyak harta langka dari Kosmos Sak dan menyerahkannya ke lobak besar dan lobak kecil. Sepanjang perjalanannya, Chu Feng telah memperoleh banyak harta. Hanya, banyak harta itu tidak berguna baginya. Namun, harta itu akan sangat berguna bagi Big Radish dan Little Radish. Faktanya, Chu Feng telah memperoleh cukup banyak harta karun dari Zhan Qiankun, Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei Cosmos Saks. Bahkan ada 4 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun, selain Black Flame Wei Zhan Qiankun, 3 lainnya semuanya adalah salinan, masih tetap bahwa mereka adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Hanya saja, benda-benda itu, bagaimanapun, adalah milik para murid Evil Doers. Sementara itu akan baik-baik saja untuk Chu Feng untuk menjaga mereka sendiri, dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Jika dia melakukannya, mereka kemungkinan akan membawa bencana ke Big Radish dan Little Radish. Lagi pula, para Evildur Agung yang terkenal berbeda dari 4 klan kekaisaran besar. Tidak peduli apa, 4 klan kekaisaran besar harus mempertimbangkan klan mereka ketika mereka melakukan sesuatu. Namun, para Evildur besar adalah Maverick yang tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan bertindak sangat gila. Faktanya, pembunuhan Chu Feng terhadap murid pribadi Four Great Evil Doers telah meninggalkan bahaya besar. Jika Four Great Evil Doers mengetahui tentang ini, mereka pasti tidak akan membiarkan Chu Feng lolos begitu saja. Hanya saja, situasi hari ini sangat kritis. Chu Feng tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Alasan untuk itu adalah karena bahkan jika dia melepaskan mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Selanjutnya, mereka memiliki niat untuk membunuh teman-teman Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng sama sekali tidak tahan dengan itu. Dia pasti harus membunuh mereka. Tidak, ini terlalu berharga. Kita tidak bisa menerimanya. Namun, setelah melihat hadiah yang telah diberikan Chu Feng kepada mereka, Big Radish dan Little Radish segera menolaknya. Jika kalian menganggapku sebagai temanmu, maka terimalah mereka. Jika tidak, jangan katakan bahwa kamu mengenal aku mulai hari ini. Chu Feng memaksa harta itu ke dada Radish besar dan Radish kecil. Ini, lobak besar dan lobak kecil bingung apa yang harus dilakukan. Terima saja, hal-hal itu tidak berguna bagi Chu Feng. Namun, mereka sangat berguna untuk kalian berdua. Ini adalah niat baik Chu Feng. Kalian berdua harus berhenti menolak mereka, desak Yan Xie. Hehe, dalam hal ini, terima kasih, saudara Chu Feng. Hehe, terima kasih, kakak Chu Feng. Setelah didesak oleh Yan Xie, mereka berdua akhirnya menerima hadiah Chu Feng. Kemudian, mereka dengan hati-hati menyimpan harta itu. Setelah mereka menyimpan harta itu, mereka berdua menyeringai dari telinga ke telinga, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Mereka menolak sebelumnya hanya karena mereka merasa malu menerima mereka. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa barang-barang yang diberikan Chu Feng kepada mereka benar-benar berharga. Mereka sangat berharga bagi mereka. Bahkan jika mereka mengajukan semua kekayaan keluarga mereka, mereka tidak akan mampu membeli harta seperti itu. Namun, mereka berdua benar-benar sangat menginginkan harta itu. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Yan Xie, harta itu sangat berguna bagi mereka. Jika bukan karena Chu Feng memberikan harta itu kepada mereka, mereka mungkin tidak dapat menemukan harta seperti itu di seluruh hidup mereka. Dengan demikian, mereka berdua sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat beruntung. Chu Feng hanyalah orang besar, dermawan besar mereka. Bab 1770 Scouting for Intelligence. Ini untuk cabai. Lobak besar, terima mereka untuknya. Kemudian, Chu Feng mengambil beberapa harta lagi dan menyerahkannya ke lobak besar. Dibandingkan dengan harta yang telah dia berikan pada Big Radish dan Little Radish, harta ini bahkan lebih banyak. Bukan karena Chu Feng bias. Sebaliknya,
Ketika dia mendapatkan harta dari orang lain, sebagian dari harta yang dia peroleh dibuat untuk wanita. Itu tidak ada artinya bagi Chu Feng untuk menyimpan hal-hal ini untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan sebagian dari mereka ke Chili Pepper. Hehe, Brother Chu Feng, mengenai hal ini, lebih baik kamu melakukannya sendiri, kata Big Radish dengan tawa nakal. Betul, seseorang harus secara pribadi memberikan hadiah kepada orang lain. Mungkinkah bahkan orang sepertimu pun akan merasa malu? Kata Yan Xie. Aku, Chu Feng, tidak tahu arti menjadi malu. Hanya, aku takut kalau gadis Chili Pepper akan malu, kata Chu Feng sambil terkekeh. Siapa bilang aku malu? Tepat pada saat ini, Chili Pepper tiba-tiba mendorong pintu kamarnya terbuka dan keluar. Meskipun nadanya sangat keras, wajahnya masih sangat merah. Selanjutnya, setelah pandangannya mendarat di Chu Feng, dia segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat ini, Yan Xie berdiri dan batuk. Kemudian, dia melirik Big Radish dan Little Radish dan berjalan keluar. Adapun Big Radish dan Little Radish, mereka berdua sangat bijaksana. Segera, mereka menyadari niat Yan Xie. Sambil tertawa nakal, mereka berdua juga berjalan keluar dari pembangunan roh dunia. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan Chili Pepper yang tersisa di dalam. Melihat bahwa Radish besar dan yang lainnya telah pergi, Chili Pepper menjadi sangat malu. Namun, karena itu tidak cocok baginya untuk bersembunyi lagi, dan karena dia tidak berani melihat Chu Feng, situasinya menjadi sangat canggung baginya. Cabai, mengapa kamu tidak menatapku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Aku. Chili Pepper tidak tahu bagaimana merespons. Dia memegang erat roknya. Dari ini, bisa dilihat betapa gugupnya dia. Chu Feng menghela nafas. Sepertinya aku terlalu jelek, dan membuatmu takut untuk menatapku. Karena itu masalahnya, lebih baik aku memakai ini lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan topi bambu kerucut di kepalanya lagi. Puh. Tindakan Chu Feng menyebabkan Chili Pepper tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia berkata, bukan itu. Hanya saja aku merasa sangat malu menghadapi kamu setelah mengetahui identitas kamu yang sebenarnya. Petik 2. Apa yang memalukan tentang itu? Chu Feng melepas topi bambu kerucutnya. Kali ini, Chili Pepper tidak mengalihkan pandangannya dari Chu Feng. Namun, wajahnya masih merah seperti sebelumnya. Dengan sangat malu, dia berkata, sebelumnya, aku mengatakan kepada kamu untuk mengganti nama kamu. Namun, aku tidak tahu bahwa kamu sebenarnya adalah Chu Feng. Petik 2. Berbicara tentang masalah ini, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah Chu Feng? Seperti sekarang, aku merasa sangat memalukan, kata Chili Pepper. Haha, jika aku memberitahumu itu saat itu, kamu pasti tidak akan percaya padaku. Kamu bahkan mungkin memarahi aku, kata Chu Feng. Cabai lada terdiam. Dengan temperamennya, itu benar, dia mungkin benar-benar memarahi Chu Feng. Sebenarnya, situasinya sekarang juga cukup bagus. Justru karena ini aku merasa bahwa kamu menonjol dari masa dan sangat menggemaskan, kata Chu Feng. Kamu benar-benar berpikir begitu? Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper mengungkapkan ekspresi gembira. Itu benar, tentu saja. Chili Pepper, kami sudah berteman. Di antara teman, tidak ada yang namanya saling menghindari. Di masa depan, jika kamu ingin melihat aku lagi, jangan bersembunyi lagi, kata Chu Feng. Aku pasti tidak akan bersembunyi lagi, Chili Pepper mengangguk. Kemudian, dia berkembang menjadi senyum yang sangat cemerlang. Dia menemukan bahwa sensasi mengobrol dengan Chu Feng tatap muka sangat baik. Ini adalah beberapa hadiah yang telah aku siapkan untukmu. Sebelumnya, kamu menderita untuk membela aku. Chu Feng menyerahkan harta itu kepada Chili Pepper. Chili Pepper tidak mencoba menolak hadiah Chu Feng seperti Big Radish dan Little Radish. Namun, dia juga sangat berhati-hati saat dia menerima hadiahnya. Namun, Chili Pepper masih berbeda dengan Big Radish dan Little Radish. Lobak besar dan lobak kecil sangat berhati-hati karena betapa berharganya hadiah Chu Feng. Adapun cabai, dia berhati-hati karena harta ini adalah hadiah dari Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan Chili Pepper mengobrol tentang banyak hal. Selama obrolan mereka, kegelisahan Chili Pepper menghilang. Meskipun dia tidak lagi berbicara dengan Chu Feng dengan sikap santai seperti yang dia lakukan sebelumnya, dia bertindak lebih alami sekarang. Setelah itu, Chu Feng memanggil Yan Xie dan yang lainnya kembali ke bangunan roh dunia. Akhirnya, mereka semua bisa mengobrol satu sama lain secara normal. Majelis pertempuran generasi muda terkuat ini, selain Chu Feng, tampaknya juga ada banyak lawan yang tangguh. Sementara aku tidak berencana untuk bertarung dengan Chu Feng lagi, aku masih berencana untuk bertarung melawan yang lain. Petik 2. Jadi, Brother Radish, sebagai seseorang dari Istana Dunia Bawah, kamu harus tahu tentang orang-orang yang telah diundang, bukan? Secara kebetulan, apakah kamu tahu siapa di antara mereka yang patut diperhatikan? Yan Xie bertanya kepada Big Radish. Memang, ada banyak karakter kuat yang telah diundang. Meskipun aku tidak akrab dengan binatang buas yang diundang, aku telah mendengar tentang hampir semua manusia. Petik 2. Aku merasa bahwa, dari manusia yang diundang, yang memiliki ancaman terbesar bagimu adalah 9 orang dari 3 istana. Mereka adalah 3 utusan Underworld Palace Underworld kita, 3 saudara keluarga Feng dari Istana Raja, dan 3 jenderal surgawi Istana Hukum Surgawi. Semuanya adalah karakter yang sangat kuat. Petik 2.
Ini terutama berlaku untuk 3 utusan dunia bawah istana Underworld kami, Underworld Messenger Kuang, Underworld Messenger Zan dan Underworld Messenger Gui. Mereka bertiga sangat kuat. Aku telah mendengar bahwa Underworld Messenger Zan adalah tubuh ilahi, dan Underworld Messenger Gui mempraktikkan teknik misterius terlarang. Selain itu, aku juga mendengar bahwa mereka berdua telah menembus ke peringkat 6 kaisar bela diri belum lama ini. Petik 2. Yang paling kuat di antara mereka adalah Underworld Messenger Kuang. Tidak hanya dia berlatih teknik misterius terlarang, dia juga tubuh ilahi. Selanjutnya, ia telah berhasil menangkap keduanya. Tanpa menyebutkan kekuatan bertarungnya yang menantang surga, budidayanya berada di atas dari Underworld Messenger Gui dan Underworld Messenger Zan. Petik 2. Underworld Messenger Kuang bukan peringkat 6 Half Martial Emperor. Sebaliknya, dia adalah peringkat 7 Half Martial Emperor. Ketika Big Radish menyebut 3 kurir dunia bawah, dia memiliki penampilan yang sangat hormat. Meskipun mereka semua adalah murid istana dunia bawah, ketiga utusan dunia bawah itu memiliki status dunia lain di istana dunia bawah. Mereka adalah berhala para murid yang tak terhitung jumlahnya. Semua kultivasi mereka sebenarnya di atas kemampuan aku. Tampaknya Overlord Domain benar-benar luar biasa, kata Yan Xie. Kemudian, dia bertanya, lalu, bagaimana dengan 6 dari istana hukum surgawi dan istana Raja Fana? Aku tidak terlalu mengenal 3 jenderal surgawi dari istana hukum surgawi. Namun, aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka bertiga adalah 3 jenderal surgawi terkuat dari 10 jenderal surgawi istana hukum. Petik 2. Pikirkan saja itu, istana hukum surgawi memiliki 10 jenderal surgawi yang semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Namun, hanya 3 jenderal surgawi terkuat yang menerima undangan. Dari ini, cukup untuk menunjukkan seberapa kuat mereka. Petik 2. Adapun 3 saudara kandung keluarga Raja Mortal, mereka juga 3 murid terkuat dari istana Raja Mortal. Wajah mereka sudah menyebar melalui domain Tuan. Belum lagi mereka yang berasal dari generasi yang sama, mereka bahkan telah mengalahkan banyak ahli dari generasi yang lebih tua. Petik 2. Namun, mereka bertiga telah mengikuti pelatihan tertutup selama 2 tahun sekarang. Aku juga tidak yakin apa kultivasi mereka saat ini. Petik 2. Namun, pada saat itu, mereka selalu menjadi lawan tangguh dari 3 kurir Underworld Palace Underworld kita. Kemungkinan, mereka tidak akan lebih lemah dari ketiga kurir Underworld Palace Underworld kita sekarang, kata Big Radish. Benar saja, ini adalah tempat dengan para ahli sebanyak awan. Namun, justru karena inilah yang menarik, pada saat ini, Yan Xie tidak berkecil hati. Sebaliknya, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, Brother Yan Xie, kamu dapat mencapai terobosan, bukan? Bagaimana kamu tahu? Mendengar kata-kata itu, Yan Xie langsung terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Jangan lupa bahwa aku seorang spiritualis dunia, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Aku hampir lupa bahwa teknik roh duniamu sangat kuat, Yan Xie tiba-tiba menyadari. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, memang, aku akan mencapai terobosan. Namun, masih ada sedikit yang harus dilakukan. Jika aku berlatih sendiri, aku akan membutuhkan setidaknya 3 bulan. Petik 2. Namun, jika aku menggunakan ini, aku rasa aku akan dapat berhasil menembus peringkat 6 kaisar setengah bela diri sebelum kompetisi ini secara resmi dimulai, ketika Yan Xie berbicara. Dia mengeluarkan item dari kosmos saknya.